Meninggalkan kesan yang baik lebih penting dalam dakwah menyampaikan pesan yang baik. Yang perlu kau dengar dua jenis orang, yakni yang pintar bicara karena bicara dan yang karena bicara hanya dengan ilmu. Pembenci yang dibenci, maka hidupnya selalu suram. Pecinta yang dicinta, maka hidupnya selalu cerah. Yang perlu kau dengar dua jenis orang, yakni yang pintar bicara karena bicara dan yang karena bicara hanya dengan ilmu. Guru adalah siapa saja yang mendidikku walau sehuruf. Maka, berakhlaklah pada siapapun, karena bisa jadi ia gurumu yang tidak kamu sadari. Yang paling aku takutkan adalah jaringanku pada diri sendiri, kepentinganku, nafsuku, dan golonganku. Karena itu, dalam tasawuf, yang harus pertama kau urus dan kendalikan adalah egomu. Beda itu nada, maka, saya tak heran ada yang tak suka beda juga sekaligus tak suka nada. Saya memilih suka keduanya, karena keduanya sama-sama indah. Tiap golongan itu punya pahlawannya, seperti tiap kaum punya nabinya. Menghormati para pahlawan, seperti setiap umat harus menghormati dari kaum lain. Mari kita selalu berakhlak dan mempersatukan, seperti Nabi Saw yang terbaik akhlaknya dan mempersatukan para nabi dan kaumnya di akhirat. Tugasmu dari Tuhan itu jadi baik, bukan terlihat baik di mata manusia. Terlihat buruk di mata manusia padahal baik di matanya, itu cobaan yang akan jadi pahala besar. Semua musik yang mengajak nilai-nilai luhur, kemanusiaan, perdamaian, dan cinta, kesetiaan, termasuk musik yang baik. Peperangan itu bukan hanya selaras dengan ajaran Islam tapi fitrah manusia yang pada dasarnya hakikat peperangan. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Begitu seseorang merasa pintar, maka saat itu berarti dianggap bodoh. Seperti halnya seseorang merasa suci, saat itu ia sedang kotor. Banyak orang yang hanya berislam secara simbolik, tapi tidak berislam secara substansi. Melukai dengan lisan lebih buruk daripada melukai menggunakan pedang. Pertanyaannya, dulu agama turun untuk mendamaikan, sekarang kok justru agama menjadi sumber kegaduhan? Pendapat kita benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan, sedangkan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Mengalah bukan berarti kalah, tapi justru puncak kemenangan. Pembelaan atas nama Tuhan sebenarnya hanyalah pembelaan atas ego suatu kelompok saja. Dalam kepedihan apapun hikmah yang lebih besar terkandung dibanding kepedihan itu sendiri. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Masjid bisa roboh, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan padanya. Jika seseorang itu bukan saudaramu dalam agama, maka dia saudaramu dalam kemanusiaan. Jangan sampai setelah berhijrah, ibadah kita menjadi lebih semangat, namun kita tidak menjadi murah senyum kepada orang lain. Ibarat kata dalam satu taman, semua lay dan masih ada satu yang masih hidup. Ingin fokus kembangkan ke satu yang masih hidup, meratapi dan menilai yang mati.
Dokter dan obat itu adalah perantara untuk membuka pintu kesembuhan yang diberikan oleh Allah SWT. Bagi saya, bentuk penistaan atas Tuhan adalah jika ada orang yang menghina orang miskin atau apapun ciptaannya. Matematika Allah tidak dihitung dari seberapa kita ke masjid, tapi seberapa besar kemauan kita.